Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas dua soal. Ini diambil dari buku Dignas Matematika kelas 9 kurikulum 2013 mengenai persamaan kuadrat ya. Ini yang kita mau bahas itu aplikasi fungsi kuadrat nomor 3 dan 4. Kita lihat langsung ya. Oke, seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang. Oke, persegi panjang ya. Jadi persegi panjang itu, nah gitu ya. Ya, ini ada panjang, ada lebar. Salah satu lebih panjang daripada lebarnya, gitu ya. Nah, kelilingnya 80 cm. Nah, keliling 80 cm. Nah, jadi kalau saya itu senang buat sketsa dahulu sebelum lanjut mengerjakannya. Apabila siswa tersebut berharap mendapat kain hasil potongan mempunyai luas maksimum. Wah, ini penting ya, luasnya maunya maksimum. Oke, tentukanlah panjang dan lebar kain. Oke, prinsipnya itu sebenarnya gini ya, langkah-langkahnya. Pertama, jadi tulis rumus yang ditanya. Nah, gitu prinsipnya begitu. Jadi yang pertama nih ya, kita siapin di sini langkah pertamanya ya. Nah, rumus yang ditanya itu luas. Nah, luas itu panjang kali lebar. Beres, karena persegi panjang. Yang kedua, buat persamaan dalam satu huruf. Satu huruf itu maksudnya satu variabel. Nah, kayak gini nih ya, panjang ke lebar itu tuh dua huruf. Maunya satu huruf aja. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya itu ini pakai info diketahui. Gitu, yang diketahuinya. Nah, untuk soal ini diketahui keliling. Oke, kita tulis sini ya. Keliling itu 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi 80 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sebenarnya ada rumus satu lagi yang keliling sebenarnya 2P tambah 2L. Boleh juga. Nah, tapi rumus ini kadang-kadang agak seneng ya. Jadi gini, bagi 2 1, bagi 2 40. Kalau gitu 40 sama dengan panjang tambah lebar. Nah, sampai sini kita mau substitusi. Nah, misalnya mana yang mau disubstitusi? Lebarnya. Nah, kalau lebarnya substitusi kita pindah ini. Berarti lebarnya itu 40 kurang panjang. Beres. Nah, ini dapat nih satu persamaan. Nah, lebar yang ini nih mau kita isi ke sini. Jadi kita ganti. Nah, ini adalah langkah keduanya nih. Jadi luas itu panjang dikali 40 minus panjang. Nah, habis itu ayun-ayun. Nah, jadi luas sama dengan 40P minus P kuadrat. Nah, karena ini fungsi kuadrat ya, persamaan kuadrat gitu, kita susun di depan aja ya, yang kuadratnya tambah 40P. Nah, kok nggak ada buntutnya? Oh, nggak apa-apa. Kalau ada buntutnya berarti A, B, C. C-nya berarti 0 gitu ya. Nah, kita udah selesai nih langkah kedua. Nah, gitu ya, terus rumus yang ditanya, terus buat dalam satu huruf hasil. Habis gitu, ya ini kita bisa jawab yang diketahuinya. Nah, jawab yang diminta. Nah, jangan lupa kalau persamaan ya, di catatannya ya, kalau persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi yang sebelah sini itu A, sebelah sini B ya. Yang koefisien variabel atau hurufnya kuadrat itu A, lalu yang hurufnya nggak pakai kuadrat berarti B-nya, lalu yang nggak ada huruf berarti C-nya, kalau nggak ada berarti 0. Nah, ini titik puncaknya atau titik baliknya gitu ya, itu tuh ada yang XP, YP, ada yang hafalin gitu, X puncak, Y puncak, bebas. X puncak itu min B per 2A. Nah, Y puncaknya itu negatif D per 2A gitu ya. Nah, ada yang salah ya, negatif
D per 4A. Nah, D-nya apa? D-nya itu B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang yang ditanya itu, ya, ini untuk maksimum minimum sama rumusnya. Yang ditanya itu panjang dan lebar. Oh, kalau gitu kita udah di langkah 3 nih. Berarti kita bisa hitung P-nya nih. P-nya supaya dia maksimum pakai rumus min B per 2A. Nah, sampai sini apakah ini bisa ditanya luas minimum? Oh, nggak bisa. Jadi karena ini A itu, nah itu ya, ini rumusnya ada 2 nih. Jadi satu soal itu nggak bisa tanya dua-duanya. Kalau soal cerita itu, kalau A nya lebih besar dari 0, itu bentuknya senyum. Nah gitu ya, kurvanya kayak senyum. A nya lebih kecil dari 0, bentuknya cemberut atau sedih. Nah kalau yang soal yang kayak gini, nah ini titik ininya tuh minimum. Nah yang ini maksimum. Jadi nggak bisa satu soal ada minimum ada maksimum di persamaan kuadrat. Ini A nya lebih kecil dari 0 nih, negatif 1. Berarti nanti pasti yang rumus ini tuh mengerjakan maksimumnya ya. Min B berarti negatif 40 dibagi 2 dikali min 1, berarti negatif 40 dibagi negatif 2, berarti panjangnya 20. Nah satuannya senti ya senti. Beres. Ada satu lagi ditanya lebarnya gitu ya. Lebarnya itu masuk rumus tadi, lebar itu 40 dikurang panjang, berarti 40 dikurang 20 cm. Oke, nomor 3 selesai ya. Nggak ditanya luasnya ya, ditanya cuma panjang dan lebar. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Jadi kalau di gambar tuh nanti dia lintasannya tung, gitu. Terus kehabisan tenaga, ditarik lagi sama gravitasi, jatuh ke tanah lagi, gitu ya. Nah rumusnya adalah HT sama dengan negatif 4T kuadrat tambah 40T. Oke, tentukanlah tinggi maksimum yang dapat dicapai. Oke, tinggi maksimum berarti ini nih, yang ini ya, berarti tinggi maksimum. Mau maksimumnya ini. Nah ini sebenarnya seperti rumus yang tadi ya. Nah jadi yang rumus yang tadi ini titik balik namanya tuh, min B per 2A atau min D per 4A. Nah yang dia tanya itu yang sebelah sini nih. Tuh yang dia tanya yang sebelah sini tinggi. Dia nggak nanya waktu. Oh kalau gitu dia tuh seperti nanya YP ya. Jadi kan catatannya kan gini. Kalau Y 9AX kuadrat ditambah BX ditambah C, tuh ada XP ada YP. XP nya min B per 2A, sebelah sini negatif D per 4A. D nya itu B kuadrat min 4AC. Jadi soal ini ya itu menanyakan YP. Jadi yang Y sama dengan, nah variabelnya ini seperti Y nya, T seperti X nya. Jadi dia nggak ditanyain waktunya ya, dia nanya tingginya. Tinggi maksimum dapat ditanya dua-duanya. Tanya dua-duanya, berarti kita jawab dua-duanya ya. Oke, misalnya kita mau ngerjain yang ini dulu ya. Yang T dulu ya, T nya berarti waktu ya. T itu waktu. Min B per 2A. Di sini A, di sini B, di sini C gitu ya. Berarti A nya itu negatif 4, B nya itu 40. 42 dikali A nya negatif 4, berarti negatif 40 dibagi negatif 8, berarti 5 sekon. Berarti 5 sekon itu ada di atas. Nah sekarang mau menghitung YP nya ya. Di soal ini bukan Y ya jadinya ya, di soal ini jadinya H atau tinggi. Berarti negatif D per 4A. D nya dihitung dulu deh. Langsung di situ juga boleh, dihitung di sini juga bisa. B kuadrat 40 kuadrat 4 dikali A nya negatif 1, C nya 0. Waduh seneng, 1600. Nah ada 0 nih semua nih, segini nih. Ini sepaket nih, harus dikerjakan dulu nih segini. Jadi dikurang 0 ya sama aja berarti ya 1600 ya. Nah jadi negatif 1600 dibagi 4 dikali A nya negatif 4. Kalau itu
Negatif 1500 dibagi negatif 16 berarti 100. Satuannya apa ya? Meter. Ya meter ya, meter. Nah sebenarnya ada cara lain. Kalau sudah dikasih tahu detiknya, masuk aja ke sini, bisa. Nah 5 kan, udah tahu H5 di sini negatif 4. 5 kuadrat 40 dikali 5 negatif. Nah, ini negatifnya ketinggalan. Nah negatif 4 dikali 16 ditambah 200. Salah, 5 dikuadratin bukan 16, itu 4 dikuadratin ya, 25 gitu ya. Negatif 4 kali 25 negatif 100 ditambah 200. Jawaban akhir 100 meter. Nah sama ya, jadi bisa ya, nggak usah pakai rumus yang ini, tapi resminya ya pakai rumus ini sama rumus ini ya. Hitung salah satu x nya terus masukin ke persamaan fungsinya. Jangan lupa ya, ini t kuadrat berarti 5 dikuadratin dulu, baru boleh kali depannya tambah 200. Oke, bisa ya. Jadi nomor 3 dan 4 terjawab. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.